Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dan qudwah kita. Yang terhormat Ibu Wirani Atkia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman yang dirahmati Allah. Saya Windratini Hapsari, NIM 232071 dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sintaksis Bahasa Indonesia. Untuk itu, sebelum memulai diskusi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu sintaksis. Secara istilah, sintaksis berasal dari bahasa Belanda syntaxis, bahasa Inggris syntax, dan bahasa Arab nahu yang membicarakan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Berikutnya pengertian sintaksis. Ada beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai pengertian sintaksis. Contohnya, Hodgkin mengatakan bahwa sintaksis adalah proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang membentuk ujaran. Menurut Abdul Cheord, sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga menjadi satu ujaran. Menurut KBBI, pengertian sintaksis ada 3. 1. Cabang linguistik tentang susunan kalimat yang bagian-bagiannya atau ilmu tata kalimat. 2. Pengaturan hubungan kata dengan kata atau satuan lain yang lebih besar. 3. Subsistem bahasa yang menyakup hal tersebut atau sering dianggap bagian dari gramatikal, bagian lain ialah morfologi. Selanjutnya, unsur-unsur sintaksis. Ada 3, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Contoh frasa, rumah kayu merupakan gabungan dari kata rumah dan kayu yang memiliki makna rumah yang terbuat dari kayu. Apa itu klausa dan apa itu kalimat? Klausa dan kalimat dalam banyak hal tidak terlalu berbeda, karena yang membedakannya adalah penggunaan intonasi akhir atau tanda baca. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur, termasuk dalam klausa. Apabila ditambahkan dengan tanda titik di belakang klausa, tadi menjadi ibu memasak nasi di dapur titik. Sesudah termasuk dalam kalimat. Jenis-jenis kalimat. Poin 1. Kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti biasanya juga disebut kalimat dasar, adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat deklaratif, aktif, atau netral, dan afirmatif. Kalimat inti dapat diubah menjadi kalimat non-inti dengan berbagai proses transformasi. Poin yang kedua,
Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Namun, kalimat tunggal dapat juga diikuti dengan objek atau keterangan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat majemuk disebut juga kalimat luas dan kompleks. Selanjutnya, poin yang ketiga. Kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Sedangkan kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase verbal, bisa nominal, adjektival, adverbial, atau juga numeralia. Dan poin yang keempat, kalimat bebas dan kalimat terikat. Bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau dapat memulai sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan kalimat atau konteks lain yang menjelaskannya. Sedangkan kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau menjadi pembuka paragraf atau wacana tanpa bantuan konteks. Proses pembentukan kalimat. Proses pembentukan kalimat dapat dibagi menjadi 3. 1. Jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksisnya. 2. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. 3. Jenis kalimat berdasarkan pengungkapannya. Ketiga hal tersebut dipaparkan sebagai berikut. Berdasarkan bentuk sintaksisnya, kalimat dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yakni kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seru. Kemudian, jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal banyak terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat majemuk terdiri atas 2 klausa atau lebih. Dan jenis kalimat berdasarkan pengungkapannya ditinjau dari cara pengungkapannya. Kalimat dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, menggunakan kalimat yang tepat dalam berbahasa. Syarat-syarat dalam menggunakan kalimat yang tepat dalam berbahasa. Poin A. Kejelasan gagasan. Setiap kalimat efektif haruslah memiliki gagasan yang jelas. Kejelasan gagasan terlihat pada adanya satu ide pokok. Poin B. Kepaduan unsur kalimat. Kepaduan mengacu kepada hubungan yang serasi antar bagian kalimat. Dan poin C. Kecermatan. Kecermatan menyangkut penggunaan kata yang tepat, penghindaran unsur mubazir, pembentukan frasa yang tepat, pemakaian konjungsi yang tepat, pembentukan kata yang sejajar, dan penalaran yang logis.
Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.